Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rabiah Zahra dari program studi akuntansi dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang telah saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan keempat. Jadi materi di sini adalah Consolidated Financial Statement After Equation. Jadi materi yang pertama itu ada Accounting for Investment by the Cost Partial Equity and Complete Equity Methods. Jadi akuntansi investasi adalah metode pencatatan transaksi pembelian saham perusahaan lain. Ada 3 metode utama, yaitu biaya, ekuitas parsial, dan ekuitas lengkap. Kemudian materi yang kedua adalah recording investment in subsidiaries equity method partial or complete. Jadi metode ekuitas adalah cara mencatat investasi di perusahaan anak yang memperhitungkan perubahan nilai investasi serta dengan kinerja perusahaan anak. Kemudian yang ketiga itu materi ketiga ada interim equation of subsidiary stock. Jadi akuntansi sementara saham anak perusahaan merupakan suatu transaksi di mana sebuah perusahaan atau perusahaan induk membeli sebagian saham dari perusahaan lain, atau anak perusahaan. Jadi memperoleh kendali atas perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat itu ada Consolidated Statement After Acquisition atau cost method. Jadi laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi dengan metode biaya merupakan laporan keuangan gabungan dari perusahaan induk dan perusahaan anak setelah menjadi pengembalian atau akuisisi. Kemudian materi kelima itu ada elimination of intercompany revenue expense item. Jadi akuisisi pendapatan dan bahan antar perusahaan adalah proses penghapusan transaksi bisnis yang terjadi antar perusahaan dalam satu grup usaha saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kemudian yang keenam itu ada Consolidated Statement of Cash Flow. Jadi laporan arus kas konsolidasi itu adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan ringkasan arus kas masuk dan arus kas keluar tunai dari sebuah aktivitas perusahaan, baik itu aktivitas operasional, investasi maupun pendanaan. Kemudian yang terakhir itu ada materi Illustration of Preparation of a Consolidated Statement of Cash Flow Year of Equation. Jadi di sini ada contohnya, yaitu pertama itu ada asumsikan perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak pada tanggal 1 Desember. Nah, informasi yang tersedia itu ada harga pembelian sebesar $1 juta, kas yang diperoleh sebesar $200.000, kemudian ada arus kas bersih anak perusahaan dan aktivitas operasional untuk tahun 1 yaitu $50.000, kemudian arus kas bersih anak perusahaan dari aktivitas investasi untuk tahun 1 itu ada $20.000. Kemudian ada arus kas bersih anak perusahaan dari aktivitas pendanaan untuk tahun 1 yaitu sebesar $20.000. Kemudian di sini ada total arus kas aktivitas perusahaan. Jadi peningkatan bersih kas dan setara kas itu sebanyak 316.667 dikurang 790.000 sama dengan 6.667. Demikian poster yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.